Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Almas Baridul Haq. Ini 123220133 dari kelas IFC, kelas kriptografi. Di sini saya membuat proyek dengan latar belakang sistem layanan aduan ke pemerintah. Ini berkaitan dengan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan juga untuk akuntabilitas dalam pemerintahan. Jadi lanjut saja, tujuan pembuatan website pemerintah layanan aduan pemerintahan ini itu yang pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Terus yang kedua, mempercepat respon pemerintah terhadap isu-isu publik. Terus yang ketiga, memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah mengenai kebijakan. Kemudian fitur-fitur utama yang ada pada website saya, yang pertama itu ada tayangan berita terkini, itu nanti bisa melihat berita dan juga gambarnya juga, itu tentang update kebijakan dan politik. Kemudian bisa ada fitur tanggapan dan review warga, itu untuk tempat untuk menyampaikan keluh kesah. Kemudian ada kritik dan saran, aspirasi masyarakat yang ingin didengar. Kemudian mengirimkan pesan rahasia, yaitu tampil lebih keren. Kemudian mengirim notulensi atau unek-unek curahan hati membuat catatan yang selama ini dikumpulkan. Kemudian penjelasan websitenya, ini website ini terdiri dari user dan admin dengan tugas yang berbeda. User bisa melakukan input teks dan gambar pada fitur review, input kritik dan saran teks dengan super enkripsi, input pesan tersembunyi, dan juga input file. Admin tugasnya hanya untuk mengawasi dan memantau, yakni ada fitur tabel untuk melihat banyak user yang terdaftar dalam web. Fitur web review ini untuk melihat hasil review user, kritik dan saran untuk melihat daftar kritik dan saran dari user, fitur stekanografi yang dapat menginputkan gambar supaya terlihat pesan tersembunyinya, dan yang terakhir adalah fitur pembaca file. Kemudian algoritma yang saya gunakan itu ada hash, ada SHA-256, ada ROT13, ada super enkripsi, itu terdiri dari AES256 CPC, dan juga dari Vigener Zipper. Kemudian ada 3DS dan juga stekanografi. Untuk fitur use-nya, ini seperti halaman pertama, mungkin bisa langsung saya contohkan pada programnya. Jadi ini adalah halaman tempel, halaman utamanya websitenya saya, yakni ini ada berita-berita, dan ketika ingin memberikan aspirasi, maka harus login terlebih dahulu. Di sini ada login user dan juga login admin. Untuk login user, sebenarnya saya ingin menambahkan data terlebih dahulu, Paijo, Paijo, 1, 2, 3. Kita cek, oke, sudah sesuai. Daftaran berhasil, kita login. Oke, login berhasil. Kita bisa melihat pada tabel ini berarti maksudnya akun user. Data telah ditambahkan. Pak Ijo di sini ada username, hasil hash, password, dan juga email. Kita kembali, kita bisa mencet review, yang mana nanti review itu kita bisa memberikan teks. Tuh, teman-teman. Kita juga bisa menambahkan foto, misalkan, misalkan suatu eh, keadaan itu bisa dinilai buruk, kemudian ada yang mau memberikan review atau tanggapan, dan kita pencet kirim, berhasil. Kita juga bisa melihat dari sisi admin. Admin itu sebenarnya udah ada, jadi kita kalau mau registrasi juga bisa, tapi saya mau langsung saja. Oke, jadi ini halaman daftar akun itu untuk melihat semua username dan password dari user yang login. Kemudian tadi setelah itu review, kita juga bisa melihat mereview dari user-user yang ada. Ini adalah review dari user-user. Ini yang barusan review oleh teman-teman, apakah kalian bisa melihat. Kemudian kita kembali pada ini, pada halaman user. Kemudian pada kritik dan saran. Kritik dan saran ini, misalkan si user mau memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah, jadi bisa kemarin sekarang ini baik sekali. Kalau enggak, ya misal kita bisa ambil codingan. Soal codingan ini, kirim.
berhasil. Kita lihat tampilan dari kritik dan saran. Ini adalah daftar dari kritik dan saran dari semua user. Ini udah berhasil menampilkan kritik dan saran. Ini hasil deskripsinya. Dan ketika kita cek di sini, tadi yang review seperti ini berhasil. Kemudian yang kritik dan saran juga berhasil. Yang ID yang terakhir 44 itu masuk. Dan dideskripsi menggunakan kritik dan saran ini dan ditampilkan lagi hasil deskripsinya. Kemudian ada fitur hidden message, yakni kita bisa memilih file-file gambar, yakni ada PNG, JPG, dan juga JPEG. Kita misal contoh ambil yang apa ya, misal foto saya sendiri, oke, pesan yang tersembunyi kita juga bisa lihat dari berita. Kalau enggak ya kita bisa kopas saja dari sini. Oke, kita simpan gambarnya itu misal dengan nama berita PNG. Ini hanya bisa menyimpan dalam bentuk PNG. Pesan berhasil, kita bisa melihat hasilnya. Tadi namanya itu berita. Ini adalah hasilnya. Bentar. Oke, ini fotonya. Kemudian kita kembali ke hidden message. Itu hidden message itu steganografi ya. Jadi pada steganografi ini kita tinggal mengembalikan foto tadi itu namanya berita, open, decode. Ini kita mencari decode nanti agar supaya decode message-nya keluar. Nah, ini keluar. Formatnya sesuai dengan yang saya kirimkan sebelumnya. Kemudian ini ada fitur file. Fitur filenya itu kita bisa menggunakan file apa aja, misalkan file tugas, kita selekta laporan. Oke, ini filenya PDF yang saya kirim. Ini bisa dalam bentuk file PDF, TXT, Word, dan juga PPT juga bisa. Saya upload enkripsi berhasil. Kemudian kita juga bisa melihat hasil ininya pada database. Apakah transmisi dengan baik apa enggak. Itu di tabel enkripsi file. Nah, filenya yang tadi, filenya itu namanya filenya sendiri. Kemudian file data itu sebagai hasil enkripsinya. Lalu kita bisa tampilkan pada punyanya admin, file admin. Nah, pada file admin sendiri itu sudah bisa menampilkan hasil-hasil dari deskripsi file. Kemudian ada status itu mengartikan bahwa deskripsinya itu berhasil atau tidak. Kita download, kita buka filenya, berhasil. Jadi dari fitur-fitur yang ada mulai dari home itu dari berita, contoh-contoh berita, kemudian ada review, user bisa memberikan review dan juga foto tentang suatu keresahan, misal jalan rusak, terus mau memberikan review. Kemudian ada kritik dan saran itu untuk membangun untuk kebaikan pemerintah. Ada hidden message itu sebagai steganografi yang terdiri dari kita mengirimkan gambar, kemudian mengirimkan pesan tersembunyi yang mau disampaikan itu apa. Misalkan kita ingin mengirimkan steganografi tanpa orang lain tahu, kecuali kalau punya sistem dekripsinya stegano. Misal gambar, wah ini jelek banget atau bagus banget, tapi si pengirim tidak mau dari admin orang lain itu mengerti kecuali admin. Nah, kemudian kita bisa dari user bisa mendownload file tersebut dengan format PNG. Kemudian yang terakhir ada fitur file, itu file dienkripsi itu bisa dari PDF, Word, TXT, dan juga PPT. Ini untuk halaman apa? Halaman usernya dan ini halaman admin. Oke,
Misal kita juga bisa memberikan review codingan yang banyak. So, di sini codingan yang banyak kita kopas, memberikan review, kita kirim. Nggak bisa karena kita harus mengirim dua-duanya, karena ini review bukan kritik dan saran. Misal kita foto lah, foto bebas. Oke, berhasil. Kita bisa lihat dari reviewnya dari sini. Ya, ini dia. Ini foto yang kita tampilkan barusan bisa menampilkan hasil codingan yang kita inputkan tadi. Nah, untuk penjelasan berikutnya, pada menu login itu saya menggunakan algoritma hash, algoritma hash bawaan dari library-nya PHP itu buat password, sedangkan yang username dan email itu menggunakan library hash SHA-256. Kemudian kita lanjut, itu sama halnya dengan yang register admin dan login admin juga, jadi user sama admin sama saja. Kemudian untuk reviewnya, ini ada review, terus ada saran. Di teks ini saya menggunakan dua algoritma super enkripsi yaitu AES-256, CPC dan juga apa namanya? Visionary Zipper, kemudian hidden message. Ini saya menggunakan siganografi, terus yang file ini saya menggunakan 3ds. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.